Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah menolak umat-Mu. Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing hidup kami, membawa kami menuju pada kesejahteraan jiwa dan raga, kedamaian dalam kerajaan surga. Engkau juga menghendaki agar kami hidup dalam kerukunan persaudaraan, memperjuangkan keadilan dan kerelaan untuk senantiasa peduli kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel atau kelompok KLMTD. Semoga kami senantiasa hadir sebagai tanda kasih dan berkat-Mu bagi sesama kami dan bagi alam semesta ini sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati, sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Carolus Borromeus. Kita bersyukur atas teladan hidupnya yang suci, yang saleh. Kristus menjadi pusat kehidupannya, sebagaimana diwartakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama kepada umat di Roma. Kita juga dipanggil untuk senantiasa menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Dan ketika Kristus menjadi pusat kehidupan kita, kasih karunia Allah senantiasa dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Kita semua bersyukur sebagai murid-murid Kristus boleh mengalami kasih karunia Allah yang senantiasa menerima kita. Bahkan Allah menerima kita dengan segala kelemahan, kerapuhan, dan dosa-dosa kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Atas kelemahan kita Allah memberikan kekuatan, atas kerapuhan kita Allah memberikan daya kuasa untuk senantiasa kuat karena kasih karunia-Nya. Dan atas dosa-dosa kita Allah menyediakan pengampunan. Tentu kita dipanggil untuk senantiasa mengalami pengampunan itu melalui kerendahan hati dan pertobatan kita, mengandalkan kasih karunia Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kasih karunia Allah sudah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Putranya, Sang Penebus yang menderita sengsara wafat, dimakamkan namun bangkit untuk menyelamatkan semua orang. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus inilah kita bertumbuh sebagai anak-anak Bapa. Maka kalau kita memusatkan hidup kita kepada Kristus sebagai Tuhan kita, pusat iman yang seperti itu akan membawa kita sampai kepada Bapa. Apalagi Yesus bersabda bahwa Bapa dan Aku adalah satu. Barang siapa melihat Aku, ia melihat Bapa. Tentu Bapa tidak akan pernah cemburu kalau kita memusatkan iman kita kepada Kristus Sang Putra. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam Yesus Kristus, dan melalui Dia jalan kebenaran dan kehidupan kita. Allah sama sekali tidak akan pernah menolak kita kalau kita mengimaninya sebagai Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan penuh syukur kita persembahkan hidup kita dan tetap semangat dalam menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari kita, dalam pelayanan kita, dalam perjumpaan kita satu terhadap yang lain, dengan mengedepankan semangat kerukunan, persaudaraan, pengampunan. Terwujudlah keadilan bagi kehidupan kita. Keadilan bukan menurut tolak ukur manusiawi kita, tetapi keadilan menurut ukuran kerahiman Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa menyertai kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita sepanjang segala masa. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.